Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Jadi, pertaruhan Erik ini sebenarnya tidak sekedar hanya untuk bangsa ini nyampe di Piala Dunia. Ada kemungkinan, ini politik ya kita ngomongnya, Erik juga ada di 2029. Publik masih bertanya-tanya, apakah sesederhana itu alasan Erik Thohir memutus kontrak Sintayong? Ini menjadi pertanyaan paling dasar. Dan kalau kita pikir, bukankah ini sangat mempertaruhkan nama baik Erik? Tentunya Erik bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Bukan karena sekedar membela seorang Erik, tapi memang dia sudah membuktikannya di industri ini. Mari kita ulas bareng-bareng dan juga berbagai kenangan yang akan kita ulas bareng-bareng di sini. Tentunya Erik dan Sintayong pasti punya cerita buat bangsa ini. Mari kita saksikan. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Poin pentingnya adalah kebutuhan akan teknik strategi yang terbaru, masalah komunikasi katanya yang mungkin apakah interpreternya penerjemahnya yang kurang, dan implementasi dari segala macam hasil dari yang dia sudah lakukan selama ini, khususnya Sintayong. Teman-teman, aku di sini bukan sebagai pengamat sepak bola, hanya lebih melihat strategi politik apa yang dipakai oleh seorang Erik ya. Ini sekali lagi politik ini berbicara tentang kepentingan. Apa maksud dia mencopot seorang Sintayong yang jujur saja sudah berjasa buat bangsa ini? Jangan lupa sampai seorang Joko Widodo mengapresiasi dia sebagai warga kehormatan. Tentunya ini bukan sebuah kontribusi yang biasa saja, tapi sangat luar biasa. Yang aku tahu, seorang Erik Thohir pasti punya hitung-hitungan dalam hal ini. Melansir alasan dia sebelumnya, ada juga yang sampai ngomong, beberapa juru bicara seperti Arya Sinulinga bilang bahwa katanya seorang Sintayong ini sebenarnya sudah akan dicopot pas lawan Cina. Nah, ini pertanyaannya lawan Cina nih ya. Oke, kita iyain dulu ya, terlepas hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian, karena waktunya mepet ke November, yang lawan Jepang sama Arab, ya sudah ditahan dulu, karena memang tidak kondusif. Walaupun hasilnya kita nanti menang 2-0 dan dapat poin 6, itu sebenarnya sebuah prestasi buat negara sekelas Asia Tenggara, Indonesia ya, dan untuk pertama kali di ronde 3. Kemudian, masuklah ke Piala AFF. Kenapa nggak langsung dipecat? Ya inilah masih misteri. Kenapa kalau memang demikian beres dari lawan Arab ya pecat? Apa salahnya? Apakah ada segi emosional pecinta sepak bola Indonesia yang masih dijaga karena kebetulan beliau baru saja meraih euforia yang luar biasa? Ya, kan kita nih itu ya yang kita harus tangkap ya, kan pasti punya hitung-hitungan juga nih ya, emosi dari para pendukung juga mungkin dipikirkan. Dan jangan lupa ada Piala AFF. Cuma di Piala AFF ini, terlepas itu masalahnya tidak ada kalender FIFA dan sudah terlalu banyak kontroversinya, dan kita sudah juga menganggap Piala AFF ini hanya sebagai bilang udah kayak Piala Ciki lah, kasarnya ada yang ngomong kayak gitu. Cuman ya itu tetap harus dimaksimalkan mungkin ya dengan pelatih yang bernama Sintayong juga, walaupun tetap menggunakan
tim muda ya, under 22, walaupun ada di situ si Marcelino dan Rafael Strike ya. Cuman kan begini, hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan. Kalau harapannya juara, kalau aku pribadi jujur sebenarnya udahlah, kalah karena memang Piala AFF bikin pemain kita cedera, down mental, dan kita lihat sendiri bagaimana keberpihakan oknum-oknum di piala itu kan kelihatan banget ya. Nah, oke, kita fair lah di situ udah, dan kita sudah hatam gitu-gituin dari dulu. Cuman banyak netizen yang berargumen katanya ya, ternyata itu salah satu taktik yang dilakukan oleh seorang Erick Thohir untuk menjaring para mafia. Dan terbukti banyak mafia yang keluar. Sebut saja para pengamat abal-abal yang musuh masyarakatnya waktu itu ada Towel ya, salah satunya. Ada juga yang bernama Akmal, bahkan seorang Coach Justin pun sampai mundur karena dia ya dianggap mendukung untuk pemecatan Sintayong, dan akhirnya dia juga jadi dimusuhi para fans timnas ya. Kenapa fans timnas saat ini ketika udah kalah di Piala AFF tapi tidak terlalu gimana banget? Ya kita jadi sadar akan satu hal, bahwa memang level kita nggak di situ. Itu. Kedua, kita tahu tim yang diturunkan juga bukan yang terbaik. Dan yang kita pahami lagi, Piala AFF ini apa sih sebenarnya? Kenapa terlalu digembor-gemborkan? Ternyata Piala AFF ini, baik dari AFF-nya sendiri, mungkin memang ada mafianya. Dan itu juga pasti berkoordinasi dengan mafia-mafia yang di setiap negara, salah satunya Indonesia. Dan sialnya mereka, ketika Indonesia tidak mencapai babak semifinal, tentunya itu menggerus profit. Karena penonton kita tidak ada yang nonton Piala AFF kan jadinya. Fans boro-boro, ada yang naik gitu. Boro-boro, sih kita aja nggak tahu siapa yang juara, nggak peduli lagi ya. Nah, dari sini kan sudah mulai terbaca, dan akhirnya keluarlah statement-statement yang akhirnya katanya itu menjaring para mafia itu sendiri. Mereka yang menuntut Sintayong out, ternyata itulah mafia-mafianya. Begitu ya yang kalau aku tangkap dari para pengamat-pengamat dan termasuk komentar-komentar, dan kalau aku pikir juga itu masuk akal. Karena memang kita tahu dari dulu memang sarang mafia, tapi kan nggak pernah kebukti dalam artian langsung banget. Nah, ini kayaknya udah kelihatan banget sarang mafia. Bahkan seorang Coach Justin pun katanya dianggap mafia, katanya ya, karena begitu kalah dia langsung minta Sintayong dipecat. Kan jadi kayak nggak konsisten. Dari awal dia selalu ngomong Piala AFF ini piala abal-abal, nggak penting. Ya kalau nggak penting nggak mesti dong, kalau hasilnya nggak maksimal Sintayong jadi dipecat, kan nggak gitu dong. Ada maksud apa nih, gitu kan kita nggak tahu. Nah itu ya, itu dari segi alasan-alasan di luar dari yang dibilang sama Erick Thohir tadi. Ada mafia lah kata dia gitu. Nah kembali, kenapa Sintayong harus dipecat gitu. Nah kalau menjaring mafianya udah dapat, kenapa Sintayong tetap dipecat? Ini jadi masalah. Seberani itu seorang Erick Thohir mengambil tanggung jawab ini. Karena menurut aku pribadi, Erick itu naik elektabilitasnya pada saat menjelang Pilpres 2024 sebagai salah satu calon saat itu dengan Prabowo. Itu gara-gara faktor kita naik level permainan, ranking, dan juga mungkin prestasi timnasnya saat itu, terutama di Piala Asia ya. Nah itu kan melambungkan nama seorang Erick. Karena kita tahu salah satu tokoh yang jadi calon presiden yang nomor 3 saat itu hancur suaranya seperti baterai lobet gara-gara menggagalkan Piala Dunia Under 20 masalah sepak bola. Dan seorang Erick Thohir berani ngambil resiko membuang pelatih yang dianggap paling membuat bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir ini, para penikmat bolanya itu merasa bukan sekedar terhibur tapi merasa berharga timnasnya bagi mereka. Gara-gara permainannya yang sungguh luar biasa, gara-gara permainannya yang sangat menarik dan pantang menyerah. Dan yang paling penting, kelihatan sekali permainan timnas memang sangat-sangat menginspirasi. Walaupun kita tahu itu mungkin ada faktor pemain abroad-nya di dalam, dari luar negeri. Tapi untuk menyatukan itu kan gak segampang itu. Dan kita lihat di ronde ketiga di Piala Asia itu sebagai bukti bahwa memang nggak ada yang ece-ece nih apa yang dilakukan oleh seorang Sintayong. Nah ini berani dia buang sampai ada anggapan bahwa Sintayong andai pun masuk lolos Piala Dunia, dia tidak untuk di level itu nanti di Piala Dunianya. Kan nggak etis lah, dia udah yang nganterin masa udah di Piala Dunia diganti, kan aneh juga. Ini juga ya nggak tahu siapa yang ngomong lah, ada berita kayak gitu. Nanti boleh dicek ya. Intinya, apa maksud Erick seperti ini? Apa tujuan Erick seperti ini? Sejujurnya seorang Erick Thohir itu pasti seorang pebisnis yang sangat kreatif.
dan dia sudah banyak berkecimpung di sepak bola. Jujur, hati kecil dia adalah seorang pecinta bola, tapi tujuan besar dia bukan hanya sekedar di sisi bidang sepak bola. Contohnya apa? Jangan lupa, kalau memang target Piala Dunia 2026 ini, pertaruhan Erick Thohir nih ya, yang dengar-dengar mengambil tokoh pelatih dan termasuk direktur timnasnya dari Belanda juga nanti, targetnya adalah Piala Dunia 2026. Kalau sampai Indonesia masuk Piala Dunia 2026, wow, itu jadi kampanye yang sangat murah, tanda petik murah, untuk menjadikan dia sebagai RI1 atau RI2 di 2029. Ingat, kampanye yang sangat murah. Bayangkan, seorang Sandiaga Uno menghabiskan 1 triliun waktu 2019. Dengar-dengar demikian. Saya pikir, ongkos yang diberikan Erick untuk menjadi calon wakil presiden pun nantinya mungkin di 2029 tidak mungkin sampai seperti itu. Kalau dia berhasil membawa timnas kita ke Piala Dunia. Apakah Erick konyol menggantikan Sintayong? Saya pikir Erick Thohir sudah punya hitung-hitungannya. Saya pikir Erick Thohir punya standar yang dia yakini bahwa kalau demikian pertimbangannya, maka peluang dia untuk 2026 Indonesia lolos lebih besar, dan tentunya itu jadi kunci sebagai jembatan dia menuju Pilpres 2029. Percayalah, seorang Erick Thohir yang membangun Inter Milan dengan banyak mafia di Italia itu menjadi sebuah klub yang sangat stabil dan akhirnya meraih prestasi walaupun dia sudah meninggalkannya. Itu tidak gampang. Dan sampai sekarang dia mungkin jadi seorang warga kehormatan di Interisti. Karena para Interisti tahu seorang Erick lah yang membuat pondasi kuat Inter sekarang. Jadi, bangsaku sekalian, mari kita tonton dengan baik-baik seorang Erick Thohir dengan PSSI-nya, dan bagaimana nantinya hasil dari ini semua, apakah bisa sesuai dengan impian kita di Piala 2026? Kita tunggu saja dan tetap dukung. Kalau menang, bersyukur. Kalau kalah, tetap support. Kita tidak usah jadi seorang pengamat kalau memang tidak paham. Tapi paling tidak, jangan membuat pecah belah, itu lebih baik. Sekali lagi, maju terus sepak bola bangsa ini. Masalah Pak Erick punya tujuan lain, itu urusan dia. Semoga apa yang dilakukan sesuai harapan dia. Melempar sekali, mendayung sekali, 2 pulau terlampaui. Itu mungkin yang dia mau. Kita tunggu saja.